Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami ucapkan selamat datang untuk Anda yang di Zoom dan juga di YouTube ya, yang lewat kanal YouTube dan juga teman-teman semua yang di sini serta orang tua dari santriwati yang hari ini akan diwisuda. Kami ucapkan selamat datang di wisuda santri dan juga Tarhib Ramadan bersama Rumah Quran Permoni. Para hadirin berbahagia, perkenalkan saya Billy Ahmad yang insya Allah untuk beberapa waktu ke depan saya akan menjadi teman Anda untuk melewati waktu-waktu yang sangat menyenangkan nanti dan juga pasti akan khidmat sekali karena kita akan mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran juga nanti dari teman-teman santri yang akan diwisuda. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke acara selanjutnya. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah hadir tepat waktu dan juga yang sudah membantu acara kita supaya berjalan dengan sangat lancar di hari ini. Yaitu terima kasih kepada Bapak Sri Wahono selaku Ketua Takmir Masjid Ar-Rahman dan juga Bapak Heru Istiawan Ketua RT 09. Ada juga Bapak Detya Dwi Suryadeni Ketua RT 10, kami ucapkan terima kasih. Ibu Suci selaku pengurus Uswatun Nisa, Yayasan Padepokan Permoni dan Rumah Quran Permoni yang telah mengadakan acara wisuda tahfidz dan tarhib Ramadan pada hari ini. Dan juga tak lupa kepada Anda para peserta yang sudah bergabung di live Zoom dan juga live Instagram serta di YouTube. Dan juga pastinya ada narasumber nanti yang akan hadir memberikan materi-materi yang sangat insightful pastinya, yaitu Ustadz Fauzil Adim dan juga santri dan wali santri yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Semangat semua ya adik-adik ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Dan baiklah, untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara wisuda dan tarhib Ramadan Rumah Quran Permoni dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya kita akan mendengarkan tasmi yang akan dibawakan oleh teman-teman wisuda santri Rumah Quran Permoni pada pagi hari ini. Kepada teman-teman santri kami silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalu anin naba'il adim alladzi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمة لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرنكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة الأولى
Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Antum asyaddu khalqan mis-samaa'i banaha samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha fa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa rabbihi wa nahan nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka anis saati ayyana saha bima anta min dzikra ila rabbika muntaha in ma anta mundiru man yasha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla Ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka fa amma man ja'aka yas'a fa huwa yahsha fa anta anhu talaha alla innaha tadhkirah faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin muqaddarah bi aidi safarah kiramin bararah Kutilal sanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa akbarah summa idza syaa ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara hal yanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa sakaknal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nahla wa hadaika hulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'ati sahha yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni wujuhun yawma idin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajrah. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma ahdarat ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sudah membacakan tasbih pada pagi hari ini. Semoga dengan dibacaannya ayat Al-Quran bisa membuat kita semua dan juga acara pada pagi hari ini berkah dan juga mendapatkan pahala yang melimpah ya untuk yang membaca dan juga untuk yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Rumah Quran Permuni yaitu Ustazah Haji Fauziatul Munawaroh. Kepada Ustazah Fauziatul kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, yang terhormat Bapak Sri Wahono selaku Takmir Masjid Ar-Rahman, kemudian yang terhormat Ibu Suciati selaku pengurus dari kajian Uswatun Niksa, kemudian yang terhormat Ketua Yayasan Padepokan Permoni Bapak Anom Adi Nugraha, yang terhormat Ustadz Faudil Azim yang nanti akan membersamai tarhib kita pada hari ini, yang terhormat para wali santri yang hari ini hadir di Rumah Quran Permoni dan akan menyaksikan wisuda anak-anaknya, yang saya cintai rekan-rekan dari Yayasan Padepokan Permoni dan juga para asatizah Rumah Quran Permoni, dan yang saya banggakan santri-santri yang sudah menyelesaikan target hafalannya selama setahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada seluruhnya, baik yang hadir by Zoom atau yang hadir lewat YouTube. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Rumah Quran Permoni hari ini kembali melaksanakan wisuda yang sudah rutin tiap tahun kami lakukan ya. Sempat sekali aja tertunda karena ada pandemi, tapi alhamdulillah hari ini kami menyelenggarakan kembali wisuda tahfidz Rumah Quran Permoni yang hari ini insya Allah akan mewisuda 9 santri-santriwati. Sebagai informasi, mereka ini sudah melewati ujian sekali duduk 1 juz sesuai dengan targetnya masing-masing. Ada yang hafalannya juz 27, 28, 29 dan juga juz 1, juz 2. Alhamdulillah, kami di Rumah Quran Permoni sudah mempunyai 93 santri yang di pusat dan juga beberapa 6 mitra yang sudah berjalan bersama kami. Untuk di Rumah Quran Permoni sendiri kami punya 10 ustadz-ustazah. Di antaranya 2 sudah hafidh-hafidhah 30 juz yang membersamai anak-anak menghafal. Kemudian alhamdulillah kemarin 3 ustazah sudah menyelesaikan dan mengikuti sertifikasi guru Al-Quran metode UMI. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi insyaallah Rumah Quran Permoni semakin semangat ya dengan pengajar-pengajar yang sudah alhamdulillah kita bertambah dan bertambah. Selanjutnya kami berterima kasih banyak kepada seluruh para wali santri yang sudah mendukung segala aktivitas anak-anak baik dari rumah ataupun yang sering mengantarkan ke Rumah Quran Permoni. Semoga apa yang kita sama-sama ikhtiarkan, yang sama-sama kita usahakan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, semoga hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan dari tarhib materi. Semoga Allah bisa menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas sambutannya. Dan para hadirin berbahagia yang hadir di ruangan dan juga yang ada di live Zoom, yang ada di live YouTube dan juga Instagram. Sekarang kita akan menuju ke acara yang kita tunggu-tunggu bersama,
yaitu wisuda santri dari Rumah Quran Permoni. Baiklah, prosesi wisuda santri Rumah Quran Permoni. Kami mempersilahkan untuk Ustazah Aisyah Rahma Ferani SPD selaku Ustazah Rumah Quran Permoni dan pengawas Yayasan Padepokan Permoni untuk maju ke depan. Nadia Iva El Salwa, wisuda Juz 2, anak dari Bapak Agung Prasojo dan Ibu Insyiratul Faiza. Allahumma arhamna bil Qur'an. Aisyah Gina Hanifita, wisuda Juz 1, anak dari Bapak Abdul Haris dan Ibu Tri Hasuti. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna. Kenisa Putri, wisuda Juz 30, anak dari Bapak Asih Riyadi dan Ibu Suwarni. Terima kasih untuk Ustazah Vera bisa kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Wahono selaku Takmir Masjid Ar-Rahman untuk memberikan selempang dan juga sertifikat untuk teman-teman santri kita pada pagi hari ini. Kepada Zulfi Nisa Firzana, wisuda Juz 29, anak dari Bapak Ari Suryana dan Ibu Siti Aminah. Aisyah Fayaza Al-Diwani, wisuda Juz 30, anak dari Bapak Muhammad Ridwan dan Ibu Titis Nimrum. Nariratih Aisyah Kamil, wisuda Juz 27, anak dari Bapak Senator Prasetyan dan Ibu Yuyun Fatona Amri. Baiklah, terima kasih Pak Wahono atas kesediaannya untuk maju ke atas panggung, dan selanjutnya kami undang Ibu Suciati sebagai pengurus pengajian Uswatun Nisa. Hajifah Fudatun Nisa, wisuda Juz 30, anak dari Bapak Sargino dan Ibu Sumiati. Arsya Kaila Kirania, wisuda Juz 30, anak dari Bapak Adi Nur Setiawan dan Ibu Retna Sih Asmorawati.
Muhammad Torik Ramadan, wisuda juz 28. Anak dari Bapak Senator Nur Prasetyan dan Ibu Yuyun Fatona Amri. Terima kasih Suciati atas kesediaannya. Baiklah para hadirin berbahagia, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu pemberian penghargaan berupa beasiswa kepada Ustazah Haji Fauzia Munawaroh selaku Direktur Rumah Quran Permoni. Kami persilakan untuk maju ke atas panggung. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kepada saudara Nadia Iva El Salwa, واجعله لنا إماما ونورا baiklah inilah penghargaan berupa beasiswa yang diberikan oleh Quran Permoni kepada santri kita yang sudah menghafalkan dan juga sesuai target ya. Selanjutnya kepada Aisyah Gina Hamidita. Kepada santri kita selanjutnya, Kainisa Putri, silakan untuk maju ke depan. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Zulfi Nisa Firzana. Dan selanjutnya ada santri kita Aisyah Fayaza Al-Nadiwani. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Terima kasih saudara sudah berkenan untuk memberikan penghargaan juga beasiswa kepada teman-teman santri kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami undang Bapak Ditya selaku Ketua RT 10 untuk maju. Baiklah, kami undang juga teman santri Narirati Aisyah Kamil. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Gemes ya. Selanjutnya kepada santri selanjutnya ada Hajifa Faudatun Nisa. Allahumma arhamna bil Qur'an Kata dulu ya. waj'alhu lana imaman wa Arsha Kaila Kirania. Selanjutnya untuk santri kita yang paling ganteng pada hari ini ya, ada Mas Muhammad Torik Ramadan. Baiklah, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Ini adalah adik-adik kita penerus umat ya untuk menghafal Quran, dan alhamdulillah mereka sudah berhasil untuk memenuhi target mereka dalam menghafal Quran. Dan selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Silahkan bisa langsung maju ke depan semuanya ya.
Bapak Wahono, mari berfoto. Bapak Ditya, boleh berfoto? Ya. Saudara-saudara semuanya ya, langsung ke depan. waj'alhu lana imama Ustadz Davera, baiklah. wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna Oke, lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. warzuqna tilawatahu ana Baiklah, sekali lagi. al-laili Tepuk tangan sekali lagi boleh ya buat santri kita, silakan. Dan saya pengen tanya sama Bapak Ibu semuanya, bangga nggak anaknya sudah di sini? Bangga ya? Bangga anaknya bisa menjadi penerus umat yang dekat dengan Al-Quran dan juga insya Allah pastinya ke depan bisa menjadi anak berbakti pada orang tua. Karena pada dasarnya ya Bapak Ibu, kalau kata orang tua saya, orang tua tuh hanya ingin satu untuk anak-anaknya, yaitu menjadi anak yang soleh. Betul apa betul? Betul. Baiklah. Kalau begitu mungkin teman-teman bisa dong datang ke orang tuanya ya, dipeluk orang tuanya, disayang-sayang ya. Silahkan bisa berdua. Mana cari orang tuanya, ibunya. Ya pastinya wisuda ini itu sangat berlangsung ya. Tidak akan terjadi tanpa support orang tua yang selalu ada untuk anak-anaknya, yang selalu bisa membantu anak-anaknya untuk terus semangat menghafal Al-Quran. Karena kita yakin semuanya ya, pada dasarnya anak-anak pasti ada nih rasa malas atau rasa capek, lelah seperti itu. Tapi orang tua selalu ada untuk mensupport anak-anaknya. Maka itu, mari kita berterima kasih kepada ibu kita tercinta, ayah kita tercinta, yang selalu ada untuk kita dan mensupport kita dari bawah sampai sekarang di puncak wisuda pada pagi hari ini. Jadi hafiz Quran. Ucapkan terima kasih Bunda, Ayah. Terima kasih sudah mencintai saya. Terima kasih sudah selalu mendukung saya. Dan terima kasih sudah selalu ada untuk saya. Peluk ibunya, peluk ayahnya. Foto-foto juga boleh. Tapi insya Allah ke depan adik-adik ini juga akan terus untuk dekat dengan Al-Quran dan juga akan terus menghafal Al-Quran dan pasti akan menyediakan apa yang terbaik istana di surga untuk kedua orang tuanya. Bahwa kau sangat ku cinta, aku cinta engkau karena Allah. Baiklah para hadirin yang berbahagia, itulah tadi wisuda ya dari teman-teman santri Rumah Quran Permoni. Ini semoga menjadi penyemangat kita juga ya, supaya kita nih orang-orang yang mungkin sudah agak tua ya untuk tetap bersemangat juga menghafal Al-Quran dan supaya kita juga lebih dekat dengan Al-Quran begitu. Baiklah para hadirin berbahagia yang ada di live Zoom dan juga ada di YouTube serta Instagram, kita akan langsung saja menuju ke acara selanjutnya, yaitu kita akan dibersamai oleh Ustadz Fauzil Adim untuk menyampaikan materi dan tarhib Ramadan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya himbau untuk teman-teman semuanya yang ada di media online bisa jangan lupa untuk mematikan mikrofon dan juga menyalakan kamera ya supaya terjadi interaksi yang intens antara kita semua. Dan jika Anda nanti memiliki pertanyaan kepada Ustadz Fauzil Adim atas materinya, bisa langsung saja ditanyakan di kolom chat dan nanti akan kita bahas bersama-sama di belakang. Baiklah, kalau begitu langsung saja kami silahkan kepada Ustadz Fauzil Adim. Beliau adalah seorang penulis buku ya dan juga praktisi parenting. Langsung saja kepada Ustadz Fauzil Adim kami silahkan.
Oke, baiklah, ternyata Ustadz belum memasuki ruangan kita ya. Sebelumnya mungkin kita akan menunggu dulu Ustadz Fauzil Adim untuk beberapa saat ke depan. Nah, saya ingin tanya nih, mungkin dari teman-teman di sini, saya ambil mikrofon dua deh ya. Nah, saya akan maju ke depan. Mungkin saya tanya Ibu dulu. Ibu, boleh dipegang dulu Bu? Ini Ibu dari santri siapa Ibu ya? Hayifah Faudatun Nisa. Wah, gimana Bu menurut Ibu adiknya ini? Masya Allah. Masya Allah ya. Senang sekali. Boleh diceritakan Bu, gimana perasaan Ibu sekarang? Luar biasa. Tidak bisa Tidak bisa dikatakan. berkata-kata ya, Iya. speechless ya. Iya, saking Tapi senangnya. senangnya, bangga sama adik pasti. Insya Allah bangga sekali. Insya Allah bangga Iya. sekali. Mudah-mudahan tidak hanya menghafal aja, tapi bisa mentadaburi isinya dan mengaplikasikan dalam kehidupannya. Baiklah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah, iya. Terima kasih Ibu ya. Ibu siapa namanya? Saya Sumiati. Ibu Sumiati. Iya. Terima kasih Bu Sumiati ya. Iya, sama-sama. Boleh saya ambil lagi? Jangan dibawa pulang Bu. Kita ke Bapak, mungkin ke Pak Wahono. Assalamualaikum Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun Pak? Menurut Bapak hari ini acaranya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara berjalan lancar dan kami bangga sebagai bagian dari warga Perumahan Puri bahwa di tempat kita ada tempat untuk ada sarana untuk belajar Quran. Ya mudah-mudahan ke depan lebih baik, membawa anak-anak yang tinggal di sini juga membawa dampak yang lebih baik, dan anak-anak harapan besar kami tidak sampai di sini saja, setelah di wisuda nanti bisa belajar ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahono ya. Saya ke santri kali boleh ya? Mana nih? Wah, mbaknya ini aja nih. Dari kamera dulu dong, dadah dulu. Cie wisuda gitu. Mbak siapa namanya? Salwa. Salwa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah senang ya wisuda ya. Jus berapa kalau boleh tahu? Jus 2. Jus 2. Jus 2. Iya. Oh iya. Kok ragu-ragu gitu ngomongnya ya? Jus 2 kayak mikir ada lanjutannya. Gimana nih perasaannya Mbak siapa tadi? Salwa. Mbak Salwa gimana perasaannya nih? Alhamdulillah senang. Soalnya tahun lalu udah sempat ikut tapi belum lulus. Oh belum lulus. Akhirnya tahun ini lulus alhamdulillah. Alhamdulillah lulus. Ke depan pengen lulus lagi nggak? Mau Lulus dong. lagi ya. Besok jus selanjutnya bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah keren banget. Mungkin ibunya mana ya? Ibunya Mbak Salwa ya? Ah tante, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa yang mana wabarakatuh. tante? Iroh, Ibu. Bu Iroh. Bu Iroh. Iya. Ibu ada nggak doa-doa untuk harapan-harapan untuk santri-santri tentunya untuk Mbak Salwa ini? Ya harapannya mudah-mudahan anak saya juga teman-teman yang lain di sini bisa istiqomah semua untuk menghafalkan Al-Quran dan sebisa mungkin mereka mengaplikasikannya juga di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Ada lagi Bu, mungkin pesan-pesan untuk orang tua? Orang tua tetaplah semangat mendampingi anak-anaknya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Jangan pernah bosan untuk mengantarkannya dan mendampinginya dan bersamanya. Dan yang jelas tetap memotivasi anak-anak untuk tetap semangat gitu aja. Baiklah, terima kasih Bu Iroh ya. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman santri yang udah lulus. Ya. Selanjutnya saya pengen minta testimoni nih dari Pak Yayan. Senyum-senyum Bapak ya. Monggo Bapak bisa ke depan. Kita ngobrol bareng di sini. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih? Tanya dulu kabar, gimana Bapak kabarnya? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sibuk Pak? Sibuk apa sekarang? Ini kayak acara-acara TV ya. Lagi sibuk apa nih? Biasanya kan kayak gitu tuh. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin bagi kami tidak asing ya dari dalam kegiatan pembinaan dan pendidikan untuk anak-anak terkait dengan Al-Qur'an ya.
Alhamdulillah kami juga bersama dengan Rumah Quran Permoni bersama-sama melakukan pendidikan mungkin ya, dan pembiasaan Quran itu juga di tempat-tempat lain. Kalau di tempat saya berarti di Masjid Ar-Rahmah. Termasuk juga aktivitas mungkin di tempat kami juga di sekolah ya, kami juga sudah menjadikan sekolah itu sebagai pesantren juga, sebagai pesantren Quran, karena memang dari beberapa orang tua yang anaknya menyekolahkan di sekolah kami itu memang sekarang sangat sekali berharap bahwa putra-putrinya itu tidak hanya cerdas akademik tetapi juga mempunyai spiritual yang bagus gitu ya, spiritual yang bagus, kemudian mempunyai akhlak yang mulia. Itu menjadi harapan yang penting sekarang bagi orang tua, dan memang seharusnya menjadi pondasi yang terus dibangun ya di keluarga gitu. Jadi orang tua, anaknya, kemudian anggota keluarga yang lain tuh menjadi pribadi-pribadi yang solehah, yang cinta terhadap Quran, kemudian mempelajari Quran, mengajarkannya, kemudian mengamalkannya. Itu yang sekarang ini luar biasa merebak. Sehingga saya sebagai orang tua dari Mbak Ratih dan Mas Torik juga merasa bangga sekali ya. Dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rumah Quran Permoni, karena Rumah Quran Permoni ini benar-benar telah memainkan peran yang sangat luar biasa untuk membangun generasi yang emas ya. Generasi emas ini generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Yang paling penting adalah generasi emas ini adalah generasi yang cinta terhadap Quran, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada Allah SWT. Saya tentunya akan selalu mendukung ya kegiatan yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Permoni, teriring harapan dan teriring doa semoga Rumah Quran Permoni ini terus berjaya ya. Terus meningkatkan kiprahnya, meningkatkan perannya dalam membawa generasi ya, kalau kita bilang anak-anak kita ini menjadi generasi yang maju ya, yang cerdas, yang berakhlak, generasi yang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat kelak. Amin. Itu harapannya, Nas. Tapi Pak, saya pengen nanya Pak nih ya. Iya. Sebagai wali dari tadi ada 2 santri ya? Iya, Mbak Ratih dan Mas Torik. Ya, mungkin boleh cerita nih Pak ya. Mungkin perjalanan adik-adik tadi dalam menghafal Al-Quran, mungkin boleh ceritakan? Jadi memang kalau rumusnya para masyayikh ya, ulama itu saya ikuti saja. Jadi walaupun mungkin orang tua itu bisa mendidik anaknya Quran, tapi tetap paling afdol itu dititipkan di tempat lain gitu ya. Karena saya juga dengar cerita-cerita banyak teman gitu, memang ya walaupun kita adalah aktivis Quran, tapi kita tidak boleh menafikan peran orang lain untuk membantu mendidik anak kita. Jadi perannya lebih besar itu satu, kalau saya merasa mungkin bukan saya pribadi ya, tapi ibu, orang tua, ibunya terutama ya, dan kemudian lembaga-lembaga pendidikan seperti Rumah Quran Permoni. Saya sendiri malah lebih banyak malah mengajar Quran kepada anak-anak lain gitu. Jadi untuk anak sendiri malah mungkin kurang relatif interaksinya paling hanya sekedar menyemangati. Tapi kalau menghadap sendiri, ayo setoran, ayo ini caranya baca begini, malah kurang. Ya, di seperti inilah kemudian kita membutuhkan institusi seperti Rumah Quran Permoni dan tempat-tempat lain untuk menegur Quran itu ya. Perannya orang tua menurut kami yang mungkin kita perlu tingkatkan adalah memang dorongan, pendampingan, motivasi ya. Tak lupa adalah doa. Bagaimanapun juga supaya anak-anak muda menghafal itu orang tua perlu berdoa terus.
Mungkin anak-anak nggak tahu bahwa dia didoakan tapi ya. Ya kita setiap sholat pasti doakan. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk anak. Kadang-kadang kita marah depan anak kita. Kamu ini loh mau belajar Quran aja males. Tapi di belakang itu kita selalu doakan gitu ya. Nah, semoga anak-anak saya menjadi generasi yang rebaniah gitu ya. Menjelang Quran ya, generasi pemimpinnya besok jadi pemimpin di generasinya dan sebagainya. Itu penting, jadi doa. Jadi satu doa, kedua motivasi dan dorong, dan ketiga adalah ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Kalau anak kita ini pengen belajar Quran, kita juga harus belajar Quran. Nah tidak ada rumusnya kita menyuruh orang lain, tapi kita tidak bisa juga mempelajari Quran. Walaupun mungkin hafalan bapaknya sekarang kalah sama hafalan anaknya. Hafalan ibunya kalah sama anaknya. Tetapi kita juga sebagai orang tua berikhtiar untuk selalu memperbaiki bacaan, kualitas bacaan kita, juga sedikit-sedikit nambah juga hafalan kita gitu. Ini adalah ikhtiar yang harus terus berjalan ya, dibangun untuk orang tua sendiri. Jangan sampai orang tua, ya wis lah aku iso ngene iki tok. Sementing anakku iso. Aku ora usah iso ra wae. Nah, itu juga pemikiran yang salah Mas itu. Jadi memang harus. Jadi orang tua juga harus ikhtiar, anak ikhtiar juga itu. Itu kira-kira itu, Memang ya. ini ya Pak ya, kalau misalkan orang tua lebih nyuruh anaknya yang harus hafal, dan Iya. kita sebagai orang tua malah tidak Nggak mau juga menghafal. ekot malah. Padahal orang tua itu role model ya untuk Model, anak-anaknya. iya, Jadi memang penting buat kita juga untuk belajar Al-Quran, Betul. menggunakan bacaan dan juga menghafal hafalan. Satu lagi boleh Pak ya, Iya. mungkin doa dan harapan untuk santri-santri itu khusus untuk anaknya Bapak. Gimana? Doa dan harapan mungkin. Doa dan harapan. Iya. Ini ya tentunya ini cuman nyaman aja ya. Untuk anak-anak saya berharap ya kepada terutama khususnya terhadap Fatih dan Mas Torik dan secara umum untuk anak-anak yang lain bahwa belajar Quran ini adalah wasilah. Tapi tujuannya adalah bagaimana Anda semua ini cinta dan dekat kepada Tuhannya. Kemudian menjadi lebih berbakti kepada orang tuanya, lebih baik ibadahnya ya. Dengan bekal menghadap Quran itu kita doakan semoga Ananda lebih baik sholatnya, lebih baik zikirnya, lebih baik puasanya. Kemudian lebih terjaga tindak tanduknya, perilakunya dimanapun berada. Semoga menjadi anak-anak yang soleh-solehah dimanapun, kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, saya jadi ini Pak ya terharu Pak, jujur. Karena saya juga sangat suka nih kalau misalkan adik-adik saya, kan saya belum berkeluarga nih. Oh gitu. Tapi melihat adik Semoga saya kita doakan ngapalin aja. Al-Quran tuh saya seneng banget Pak, ya, jujur. Nanti Ustadz Ulfa bisa nganu nanti. Segera mencarikan. Mau lah ya Baik. saudara ya. Baiklah, terima kasih Oke, Bapak. terima kasih. Kita ketemu lagi Jazakallah. besok lagi Ya. Pak ya. Semoga di kesempatan yang akan datang. Baiklah para hadirin berbahagia. Baiklah, kita masih sambil menunggu Ustadz, kita akan ya. Oh, sudah hadir Ustadz. Oh, baiklah Ustadz sudah hadir ternyata ya. Baiklah kepada Ustadz, kalau gitu langsung saja kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat ya? Masya Allah. Baiklah Ustadz, kira-kira mungkin sebelum kita masuk ke materi, boleh nggak tanya kita di spill dulu nih, kita kira-kira akan belajar apa pada hari ini?
Baiklah. Ustadz bisa dinyalakan mikrofonnya, boleh ya? Suara saya sudah terdengarkan? Sudah, Belum? sudah. Alhamdulillah. Ya. Mungkin sebelum kita masuk materi, Ustadz boleh dong cerita dikit kira-kira kita akan belajar apa pada siang hari ini, pagi menuju siang ini. Materi Gimana? apa nih? Kira-kira kita akan membahas apa pagi hari ini? Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia. Sebenarnya saya lebih bersifat berbagi pengalaman begitu ya, dan biidznillah, kalau anak sih baru 7 ya, cuma 7. Gimana agar Ramadan itu, puasa itu, anak-anak itu senang sehingga mereka bisa berpuasa Ramadan sebulan penuh, berpuasa Ramadan sebagaimana orang dewasa. Cuma mungkin akan lebih pas kalau saya bisa tahu ini santrinya usia berapa ini, karena anak-anak itu kan luas cakupannya. Oh iya, ini santrinya dari 10 ada ya, 10 sampai yang siapa yang paling tua? 6 tahun. 6 tahun, sampai Masya Allah. yang paling tua 20 tahun, 5 sampai 20 tahun Ustadz. Oh, Masya Allah. Sudah kelihatan ya? Ya. Iya Ustadz, berarti nanti kita akan sharing-sharing aja Ustadz ya. Ternyata Ustadz akan sharing tentang pengalaman hidupnya dan juga tentang cerita-cerita mungkin yang akan insightful sekali untuk kita dengarkan bersama-sama. Dan untuk sekali lagi kami akan untuk teman-teman yang ada di live Zoom, yang ada di live YouTube dan juga Instagram, jangan lupa untuk nyalakan kameranya untuk berinteraksi nanti secara fisikal ya, biar kelihatan kayak offline gitu kesannya ya. Dan juga jangan lupa untuk mematikan mikrofonnya supaya acara kita lancar hingga nanti berakhir di sesi terakhir ini. Baiklah kalau begitu langsung saja kepada Ustadz Fauzil Adim, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ini ceritanya diminta untuk berbincang mengenai mendampingi anak menyambut Ramadan. Mudah-mudahan pada lain kesempatan Allah panjangkan umur kita sehingga membahas tentang bagaimana menyiapkan anak memasuki bulan Ramadan ini bisa kita bicarakan lebih awal. Karena ketika anak-anak itu sedari awal, sejak sebelumnya sudah sangat mengingini untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, maka mereka ini akan lebih mudah tergerak, akan lebih mudah bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita berbicara bagaimana mendampingi, sebenarnya yang paling awal ialah menjadikan mereka itu bergembira, menjadikan mereka itu bersemangat, menjadikan mereka itu mencintai hadirnya bulan Ramadan. Itu artinya kita menunjukkan kegembiraan kepada mereka, menjadikan mereka itu merasa senang dengan bulan ini, dan kita menunjukkan keutamaan-utamaannya. Artinya menunjukkan keutamaan itu kan bersifat pengetahuan, bersifat ilmu, sedangkan kegembiraan yang kita tunjukkan ketika kita mensuasanakan kerinduan kita, maka ini akan mempengaruhi anak. Saya teringat dengan pembahasan yang dikemukakan oleh Syekh Abdullah Ibn Hamad Ar-Rakaf. Ini untuk penambahan saja sebenarnya. Tatkala beliau menjelaskan bagaimana menanamkan iman kepada anak, ada beberapa kaidah, ada beberapa prinsip penting yang disampaikan di sana. Di antara prinsip itu namanya adalah ilmu. Jadi prinsip penting atau usus tarbawiyah itu dibagi menjadi dua, yakni asas ma'rifi dan asas amali. Nah,
Berpuasa memang anak-anak itu kita ajak untuk mempraktekkan, tetapi untuk bisa mempraktekkan, untuk bisa melaksanakan puasa tanpa mereka mengeluh, bahkan lapar pun mereka bersungguh-sungguh, sudah nyaris tak kuat pun mereka tidak mau untuk batalkan puasa, itu manakala asas yang paling awal, yakni asas iman dan ilmu telah terpenuhi. Nah, jadi asas ma'rifi adalah berkenaan dengan iman, dan kemudian yang kedua ilmu. Iman itu berarti telah munculnya keyakinan yang kuat dalam diri mereka. Karena al-yakin adalah iman seluruhnya. Dan dengan demikian kita perlu membedakan antara iman dengan pengetahuan tentang iman. Orang bisa memiliki pengetahuan tentang iman tetapi tidak mengimani. Kalau begitu berarti berbeda caranya antara menanamkan iman dengan memberikan pengetahuan atau pengajaran tentang iman. Iman itu bagaimana menanamkannya? Dengan cara menggunakan kalimat perintah maupun larangan. Ilmunya menyertai, yakni pada saat kita memberikan perintah maupun larangan, yang kita sampaikan dengan keakraban, yang kita sampaikan dengan suasana hati yang baik, lalu kemudian kita sertai dengan bayanuddin, penjelasan agama. Nah, ini yang kita perlu perhatikan betul, kita tumbuhkan. Begitu anak itu mengimani bahwa Ramadan ini sebaik-baik bulan, begitu anak mengimani bahwa mengimani keutamaan bulan ini, begitu anak sekaligus melihat betapa kita berbahagia, kita bergembira. Kalau dulu yang kami lakukan antara lain menghias rumah. Menghias rumah ini bukan yang paling penting untuk dicatat, bukanlah apa yang kami lakukan bentuk zahirnya, tetapi menghias rumah ini sebagai salah satu upaya, sebagai salah satu ikhtiar kami untuk menunjukkan kegembiraan, membangkitkan rasa senang, rasa gembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Maka anak akan melihat ini, ada apa kok sampai ada usaha yang sangat serius, ada effort yang sungguh-sungguh. Kemudian setelah iman, itu berikutnya adalah ilmu. Yang ilmu itu dibagi menjadi, yang disebut ilmu di situ ialah haruslah menjadi kunci yang membuka pemahaman, al-fahmu wa bina'u dawafi' as-sulukiyah. Dan yang kedua adalah pembangunan motivasi berperilaku pada anak. Artinya ilmu itu bukan cuma sekedar menginformasikan kepada anak mengenai apa yang baik dan apa yang tidak, tetapi yang disebut ilmu itu menjadikan anak itu memahami dan sekaligus membangun motivasi berperilaku pada diri mereka sehingga mereka betul-betul tergugah, mereka betul-betul berkeinginan untuk melakukannya. Dengan demikian maka harus menyentuh dua hal untuk dapat menanamkan ilmu yang seperti ini. Dua hal itu apa? Aspek idrokiyah, aspek kognitif, dan pada saat yang sama bukan terpisah adalah aspek syu'uriyah, aspek yang berkaitan dengan afektif. Aspek perasaan, aspek yang menggerakkan itu. Kalau ini kita berikan, dan ini kita berikan jangan bayangkan menjadi suasana yang sangat formal, tetapi lebih banyak disampaikan melalui hiwar. Sebagaimana yang dijelaskan, nah sebentar, Masya Allah, ini kalau forumnya di rumah itu menjadi lebih mudah untuk ngambil bahan-bahan, karena di sebelah ini ya, sebagaimana dijelaskan dalam buku ini, As'ilatul Atfal Al-Imaniyah. Nah ini di dalam buku ini ditunjukkan bagaimana generasi terdahulu, para sahabat, tabi'in maupun tabi'in menyampaikan dengan melakukan hiwar, bincang, memperbanyak bincang hangat. Ketika berbincang kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya prinsip, menanamkan ilmu, itu akan lebih mudah membekas pada diri mereka. Nah, kalau sudah, maka berikutnya lagi adalah kita ini memasuki asas berikutnya, yakni asas amali. Asas amali terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ubudiyah. Nah, dorongan untuk bersungguh-sungguh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan bisa kalau semisal anak-anak ini belum tertanam iman dan ilmu. Lalu sejak kapan kita bisa menanamkan kepada anak mengenai iman dan ilmu ini? Semenjak mereka bahkan usia-usia
4 tahun, 5 tahun. Tentu saja 4 tahun, 5 tahun porsinya berbeda dengan anak-anak yang usianya sudah 10 tahun. 4 tahun, 5 tahun ini atau bahkan 3 tahun, 3 tahun tentu saja puasanya ya bahwa mereka sekedar ingin ikut makan sahur bersama kita itu sudah luar biasa. Nah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu titik tekannya adalah hursul hub, menanamkan kecintaan kepada ibadah, termasuk kepada puasa ini, dan berkemauan kuat untuk melaksanakannya. Nah, kalau sudah usia 7 tahun, sudah usia mumayyiz, barulah kita menyampaikan bekalan ilmunya secara lebih utuh, gitu ya. Kemudian ketika anak sudah memiliki dorongan untuk menjadikan seluruhnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memang menggerakkan hati mereka untuk bersungguh-sungguh meraih kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu kita tidak merancukan orientasi mereka demi memperoleh hadiah. Apa nggak boleh kita memberikan hadiah? Boleh, tetapi hadiah itu ada 2 macam. Hadiah sebagai imbalan atas tindakannya, dan hadiah sebagai bentuk perhatian kita terhadap mereka. Kalau anak itu merasakan perhatian kita, merasakan kita menyayangi mereka, merasakan bahwa kita itu sangat pemurah terhadap mereka, maka ini akan menjadikan mereka lebih bersemangat, dan tujuannya, niatnya tetap tidak rusak. Tampaknya sepele, tetapi mendidik niat ini haruslah kita lakukan semenjak usia-usia awal mereka. Kemudian setelah itu barulah kita bisa masuk pada asas berikutnya, yaitu tatbik. Tatbik itu apa? Praktek. Yang praktek itu disesuaikan menurut usia mereka. Akan tetapi begini, kita perlu bedakan. Kita sesuaikan dengan usia mereka. Misalnya anak usia 5 tahun atau 6 tahun ingin berpuasa. Boleh jika mereka itu sahurnya di waktu pagi. Tetapi yang paling utama ialah mendorong mereka untuk ikut bangun bersama-sama, makan sahur bersama-sama dengan orang dewasa, dan mendorong mereka. Mendorong itu artinya tidak mengharuskan. Mendorong mereka untuk sahur, untuk berbukanya pun sama seperti orang dewasa. Namanya mendorong sekali lagi berbeda dengan mewajibkan. Nah, maka kita fasilitasi mereka. Memfasilitasi dengan cara bagaimana? Misalnya, bagi yang belum cukup kuat, kita izinkan misalnya, karena ini masih namanya latihan untuk anak umur 5 tahun atau 6 tahun, mereka mengambil jeda di waktu zuhur. Tetapi misalnya sahurnya bareng kita, waktu zuhur mereka berbuka selama 30 menit, dan setelah itu melanjutkan lagi berpuasa sebagaimana orang dewasa. Akan tetapi jika kita perhatikan apa yang dilakukan oleh para salafus saleh, maka upaya yang dilakukan ialah dengan memberikan kepada mereka mainan yang tidak melalaikan. Mainan yang menggembirakan tetapi tidak sampai melalaikan mereka. Nah, hari ini banyak sekali hal-hal yang dapat melalaikan, semisal mereka akses YouTube dan lain-lain. Apa nggak boleh? Boleh kalau kita arahkan kepada YouTube yang baik. Tetapi yang lebih utama ialah kegiatan-kegiatan fisik. Ya. Nah, jadi tadbik itulah prakteknya. Saya punya pengalaman, kami ya, karena ini bukan anak saya sendirian, ya, anak saya dan istri saya itu. Ada anak kami itu masih TK, dan ternyata begitu masuk bulan Ramadan, dia bersemangat sekali, ingin seperti kakak-kakaknya. Maka dia berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Bukan sebagaimana teman-temannya di TK itu berpuasa. Kita sebenarnya sudah memberikan kesempatan untuk sahurnya lebih akhir. Tetapi karena memang kita dorongkan untuk berpuasa seperti orang dewasa, maka dia betul-betul berusaha melanjutkan. Menjelang asar tuh wajahnya sudah pucat, sudah tidak kuat ngapa-ngapain, dan kita persilakan seandainya dia itu mau berbuka, karena kita memang tidak memaksakan, sebab pemaksaan itu, ikrah itu akan berdampak timbulnya karoha alias kebencian. Bentuk paling ringan kebencian adalah enggan. Kalau kita mendidikkan dengan cara karoha, dengan cara ikrah, maka ini akan karoha itu akan semakin besar seiring bertambahnya dengan bertambahnya usia mereka. Nah, rupanya anak ini tidak kuat, dan
Dan kami sampaikan kalau kamu mau berbuka nak nggak apa-apa karena memang ini belum usiamu. Oh iya, penting juga untuk disampaikan kepada anak-anak kita kapan mereka mulai harus berlatih puasa. Mulai harus berlatih puasa ialah ketika mereka mumayyiz, dalam arti berlatih ya, berlatih, bukan sudah diwajibkan. Sementara sudah wajib itu manakala anak itu sudah balik. Dan kita ketatkan, kita tegakkan disiplin untuk berlatih berpuasa pada saat anak sudah berusia 10 tahun sebagaimana penegakan disiplin dalam urusan sholat. Ya. Nah, dan ternyata ketika maghrib tiba, dia baru minum beberapa teguk, dia muntah, dan hari itu lemas sekali dia. Nah, apa yang perlu kami lakukan? Istri saya sudah cukup khawatir waktu itu. Saya sedang tidak ada di rumah, sehingga langsung menghubungi saya, apakah sebaiknya anak ini besok nggak boleh berpuasa. Maka yang saya sampaikan adalah ini anak punya tekad yang kuat, kita tidak memaksakan, maka yang kita perlukan adalah memberikan dukungan, menguatkan, memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, menunjukkan rasa senang kita, rasa bahagia kita bahwa dia itu sudah berpuasa penuh sampai maghrib, dengan tetap memberikan toleransi seandainya besok dia berpuasanya sebagaimana puasanya teman-temannya yang usia TK. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa rupanya ketika anak ini dipeluk pada saat setelah dia itu muntah, ketika anak itu merasa, ketika anak itu mendapatkan curahan perhatian, kasih sayang, maka rupanya besoknya anak ini masih bersikeras untuk berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang dewasa. Nah, berikutnya lagi yang kami berusaha lakukan akhirnya adalah membantu mereka, anak-anak itu agar puasa lebih nyaman. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin melanjutkan bincang ini sejenak bahwa yang menguatkan anak itu untuk mau bersungguh-sungguh ialah ketika ditunjukkan keutamaan setelah kita menanamkan iman kepada mereka itu. Nah, sehingga ketika anak ini praktek, ini memang betul-betul sebagai penguat penerapan dari apa, makanya namanya tadbiq ya, dari apa yang sudah mereka yakini, apa yang sudah tumbuh keinginan dalam diri mereka, dari apa yang sudah ada pada motivasi mereka untuk melakukannya. Sangat berbeda ketika anak-anak itu langsung tadbiq, langsung praktek. Contohnya ada di sebagian sekolah anak-anak itu atau di sebagian ma'had, anak-anak itu langsung dibiasakan saja. Malam dibangunkan untuk qiyamul lail jam segini, kemudian atau jam sebelumnya jam 9, jam setengah 9 digerakkan untuk sholat duha misalnya, tetapi tanpa penghayatan, tanpa mengilmui, tanpa meyakini dengan sungguh-sungguh, maka akhirnya ketika anak itu pulang pondok misalnya, perilaku itu hilang. Nah, ini sebenarnya bukan kebiasaan, ini merupakan perilaku berulang, repeated behavior. Nah, itu resikonya manakala praktek berulang itu dilakukan tanpa memperhatikan urutannya. Sehingga mereka hanya bisa mengerjakan, tetapi tidak mencintai apa yang dia kerjakan, apa yang dia amalkan itu. Berikutnya, saya ingin menambahkan sejenak, lalu apa saja yang dapat kita lakukan untuk membantu anak agar puasa itu lebih nyaman baginya, sehingga tidak menjadi hari-hari yang penuh keluh kesah. Ba'da sahur maupun ba'da subuh merupakan masa-masa yang sangat krusial. Walaupun anak itu ketika bangun masih ada ngantuknya, tetapi usahakan betul agar ba'da sahur, ba'da subuh hingga matahari meninggi mereka tidak tidur. Sebagaimana juga kita ini hendaklah tidak tidur. Baru bangun itu adalah saat segar, walaupun kita mungkin tidurnya belum optimal. Maka kita pertahankan itu. Jangankan anak-anak, kita saja kalau misalnya kita tidur sehabis subuh di bulan Ramadan, lalu bangun jam 9 atau jam 10, maka nggak enak, tenggorokan nggak enak, di sini rasanya juga nggak nyaman gitu ya. Sehingga jangankan menunggu maghrib, menunggu zuhur saja berat. Jangankan menunggu maghrib, menunggu asar saja rasanya sangat berat. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Ba'da
sahur kalau perlu kita memang mencari tempat yang agak jauh, cari masjid yang di situ ada tempat bermainnya buat anak-anak. Tempat bermain bukan berarti mainan ya, misalnya ada tamannya, mereka bisa lari-lari. Sementara yang sudah paham, kita ajak untuk berebut keutamaan. Berebut keutamaan itu misalnya anak-anak yang sudah bisa ngaji, maka anak-anak itu menunggu waktu-waktu dari ba'da subuh untuk tilawah, sehingga ketika matahari sudah terbit, kira-kira 10 menit atau 15 menit kemudian 15 menit setelah matahari terbit itu mereka bisa melakukan sholatul isyraq. Nah, kalau kita punya beberapa anak atau banyak anak, alhamdulillah kami anaknya 7. Kalau anak-anak yang awal ini sudah terbangun polanya, maka anak-anak yang berikutnya tinggal ngikut. Nah, jadi karena itu, adapun kalau kita anaknya misalnya ada yang anaknya 1 atau 2, maka kita betul-betul perlu perhatikan hal ini. Jadi antara subuh hingga matahari meninggi ke jam 9, betul-betul usahakan agar tidak ada yang tidur di antara mereka. Bagaimana kalau anak-anak itu bermain dengan permainan yang menguras tenaga fisiknya bagus? Sebagian orang tua takut dengan alasan nanti anak cepat lapar. Tidak. Kalau anak itu terkuras tenaganya di waktu pagi, mereka capek, lewat jam 9 mereka sudah hilang ngantuknya, bahkan tidur pun sudah nggak bisa karena sudah hilang ngantuknya, maka nanti kira-kira waktu zuhur, ini dari pengalaman kami, dari anak-anak kami maupun dari apa yang kami pelajari, maka ketika waktu zuhur atau ba'da zuhur ngantuknya datang. Orang tidur itu kalau dalam keadaan capek dan betul-betul memerlukan waktu istirahat, betul-betul memerlukan istirahat, maka begitu bangun anak itu akan segar kembali. Seperti HP. Kalau HP itu low bat dan kemudian kita cas, maka ini betul-betul akan merefresh. Tapi kalau HP sudah penuh baterainya, kita cas baterainya bengkak, justru bisa menyebabkan baterai cepat soak. Begitu pula anak-anak kita. Jadi karena itu betul-betul perhatikan, selain bahwa waktu pagi, dan ini kita tanamkan juga pada anak-anak, kenapa mereka itu perlu untuk berjaga. Waktu pagi adalah waktu yang penuh barokah, waktu yang penuh kebaikan. Orang yang sholat berjamaah subuh lalu menunggu datangnya waktu syuruk, waktu terbitnya matahari dengan zikrullah, dengan berzikir, menghadiri majelis ilmu, yang jelas hal-hal yang tidak melalaikan. Lalu setelah matahari terbit hingga kira-kira lebih meninggi lagi sekitar 10 atau 15 menit setelah matahari itu terbit, kemudian sholatul isyraq, itu pahala sholatnya serupa dengan pahala haji atau umroh yang sempurna. Nah, ini semua kita perlu tanamkan. Nah, kembali lagi. Jadi kalau anak-anak itu melakukan aktivitas fisik yang sangat menguras tenaga, justru itu membuat mereka lebih segar. Sangat berbeda kalau anak ba'da subuh langsung tidur, begitu bangun dia justru merasa nggak nyaman sehingga berat sekali puasa baginya. Nah, dari pengalaman kami juga, anak-anak di usia 6 tahun ketika sudah berpuasa, dan pola ini betul-betul diusahakan untuk diterapkan, diperhatikan, maka puasa itu betul-betul ringan, dan kita menjadi tidak begitu penting untuk harus menyediakan berbagai macam menu, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika kami menerapkan ini justru tidak mengharuskan adanya menu-menu yang sangat menarik perhatian mereka. Kalaulah kita memberikan perhatian khusus kepada menu, itu yang paling penting bukanlah di waktu berbukanya, melainkan waktu sahurnya. Orang itu kalau lapar apa saja menjadi enak. Karena itu yang menjadi perhatian kami adalah waktu sahur. Jadi apa yang mereka senangi kita sediakan di waktu sahur. Bahannya mungkin sama telur atau tempe atau yang lain itu ya. Tetapi kalau kita berikan kesempatan kepada anak, menu apa sahur ini, dia merasa dihargai, merasa dilebatkan, maka itu akan menimbulkan semangat yang lebih besar bagi anak-anak untuk berpuasa. Nah, saya kira itu beberapa hal ya. Jadi mudah-mudahan dari sini anak-anak kita akan lebih ringan.
Ada beberapa hal lagi yang hendak saya sampaikan tadinya, tapi saya kira dengan penjelasan umum tadi sudah mencukupi. Karena itu saya cukupkan sampai di sini. Sekiranya ada pertanyaan, silakan. Mudah-mudahan waktu tersisa ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang jelas dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi adalah bahwa yang kita perlukan itu untuk menjadikan mereka bersemangat dan berkemauan kuat untuk berpuasa adalah dorongan iman, bukan hadiah. Kalau ada hadiah itu sebagai bentuk perhatian kita dan bukan sebagai imbalan, bukan sebagai tujuan mereka berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ada pertanyaan misalnya silakan. Oke, baiklah, terima kasih Ustadz. Untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya silahkan bisa lihat kolom komentar. Atau jika langsung juga bisa silahkan nyalakan kamera dan juga mikrofon. Tapi raise hand dulu ya untuk yang di Zoom, silahkan langsung saja ditanyakan kepada Ustadz. Suaranya masih belum, itu masih di mute rupanya. Oke, sudah terdengar Ustadz? Ya. Terdengar Ustadz? Ya, sudah terdengar, masih belum jelas. Baiklah, kalau begitu silahkan. Oke, baik buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya. Di kolom chat ada nggak Mas di Zoom-nya pertanyaan untuk Ustadz? Ada yang ditanyakan teman-teman semuanya? Oke, saya menunggu pertanyaan dari teman-teman. Mungkin saya boleh bertanya Ustadz ya? Ya, silakan. Oke, kalau misalkan untuk anak umur balita 0-6 tahun, kira-kira cara apa yang paling tepat untuk mengajak mereka berpuasa Ustadz? Karena terkadang saya juga bingung sendiri untuk mengajak adik-adik saya yang masih kecil. Takutnya kalau kita paksa juga nanti nggak kuat. Terus ibadahnya juga seperti apa, cara supaya bisa mengajak dan mereka juga bisa bersenang-senang dengan ibadah seperti itu Ustadz? Ya. Pertama, kalau sifatnya perintah itu mulai berlaku usia 7 tahun dengan mendasarkan pada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW berkenaan dengan ibadah sholat. Jadi kalau bersifat perintah, dan itu pun perlu kita pahami bahwa pada tataran itu masih bersifat melatih dan belum penegakan disiplin. Sehingga kalau usia sebelum 7 tahun itu sifatnya kita menjadikan mereka terdorong, menjadikan mereka tergerak, ingin untuk berpuasa, gitu ya, ingin untuk berpuasa. Kita ajak mereka untuk terlibat, kita ajak mereka untuk ikut makan sahur, walaupun mereka hanya ikut makan sahurnya, tetapi misalnya tadi disebutkan balita, anak 4 tahun, walaupun mereka hanya makan sahurnya dan kemudian belum zuhur mereka sudah ada jeda untuk makan, karena memang belum usianya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa hal yang kita perlu hati-hati adalah ikrah. Ikrah itu pemaksaan, meskipun dengan cara yang halus, karena ikrah itu akan menimbulkan karohah. Begitu pula berkenaan dengan ibadah. Ibadah itu kalau kita perhatikan misalnya di masa Rasulullah Muhammad SAW yang kita yakin sebaik-baik petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW, maka kita mendapatkan pelajaran sangat besar manakala kita jumpai misalnya ketika Rasulullah SAW sedang khutbah dan cucunya bermain-main, berlarian dan jatuh, lalu Rasulullah Muhammad SAW turun dari mimbar, mengambilnya, mencium keningnya, mendoakan, kemudian beliau melanjutkan khutbahnya lagi. Artinya dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa namanya anak-anak sebelum mumayyiz ini masih masih merdeka gitu ya. Itu pun termasuk bagian dari proses pembelajaran ibadah. Nah, kalau sholat itu tadi anak masih bisa bermain-main dan tidak ditegur.
Bahkan pernah Rasulullah SAW itu sujudnya lama sekali sampai para sahabat radhiyallahu anhum gelisah. Ada apa ini? Ternyata beliau itu tidak bersegera untuk mengangkat kepala beliau yang waktu sedang bersujud karena tidak ingin mengganggu keasikan cucunya yang menaiki leher beliau. Masya Allah. Nah, artinya ini dapat menjadi alasan bagi kita untuk apakah itu tadi memanjangkan sujud atau dalam kasus lain Rasulullah Muhammad SAW itu memendekkan sholatnya dikarenakan di belakang ada anak yang menangis. Nah, tapi kembali lagi kalau kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum ketika ada anak itu belajar berpuasa, yang anak-anak itu bukan juga terlalu kecil usianya, mereka berpuasa pada saat lapar mereka mulai merengek nangis lapar, diberikan mainan dari mereka membuat boneka dari bulu yang mereka ini bisa terlibat aktif, mereka menemukan keasikan. Akan tetapi tetap harus kita perhatikan bahwa manakala anak itu betul-betul tidak kuat, maka kita tidak boleh memaksanya. Usia 7 tahun barulah kita mulai memerintahkan mereka untuk mulai berpuasa. Memerintahkan itu artinya sebelumnya sudah kita berikan landasannya. Apa itu? Seperti tadi saya sampaikan, sebelum 7 tahun itu adalah ghursul hub, menanamkan kecintaan, menanamkan kemauan, menanamkan keinginan untuk berpuasa. Nah, usia 7 sampai dengan 10 tahun ini kita belum melakukan penegakan disiplin, tapi kita berusaha, kita memerintahkan mereka, mengajarkan mereka setelah sebelumnya usia sebelum memayis itu kita tanamkan kecintaan kepada ibadah, termasuk kepada puasa itu. Nah, usia 7 sampai dengan 10 tahun, selain kita tegakkan, selain kita sedang mengajarkan kepada mereka, memerintahkan mereka untuk melakukan ibadah, kita ajarkan juga ilmunya. Dan sebelum masuk usia 10 tahun, sudah kita beritahukan kepada mereka mengenai apa yang terjadi jika mereka usia 10 tahun tidak melaksanakan kewajiban syariat. Nah, jadi dalam hal ini anak telah memiliki kesiapan. Ini sekaligus menjadikan anak itu lebih dapat menerima. Contoh, anak ada yang umurnya 5 tahun, ada yang umurnya 8 tahun, ada yang umurnya 11 tahun. Yang 5 tahun kok misalnya waktu sahur sudah mepet, kok yang waktu yang 5 tahun ini kok lebih longgar. Yang kakaknya umur 7 tahun atau 8 tahun tidak komplain karena tahu bahwa mulainya diperintahkan itu usia 7 tahun. Nah, begitu pula dalam urusan sholat. Jadi kita perlu segera, tapi tidak juga tergesa-gesa. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baiklah Ustaz. Tapi gini Ustaz, misalkan nih kita akan role play sedikit ya Ustaz ya. Dalam beberapa kasus masih sering sekali kita jumpai di masjid-masjid di Indonesia, mungkin yang ada orang tua yang membawa anaknya ke masjid dan di masjid mereka ramai. Mungkin kalau sekarang pada main game di HP sendiri dengan suara yang keras seperti itu, dan masih ada orang tua yang belum tahu caranya menyikapi hal seperti ini jika terjadi di masjid gitu Ustaz. Terkadang ada yang malah dimarahin, ada yang disuruh pulang, ada yang suruh apalah dan lain-lain seperti itu. Mungkin tanggapan Ustaz terhadap fenomena ini seperti apa Ustaz? Dan mungkin bagaimana cara kita orang-orang tua bisa menasihati adik-adik yang bermain di masjid? Ya, artinya yang bermasalah di sini siapa? Bukan anaknya. Coba tadi misalnya ketika kita menjumpai atau misalnya hari ini terjadi, ada orang sedang berkhutbah, cucunya jatuh lalu turun, kira-kira masih diminta khutbah enggak itu? Nah, ini sekedar contoh. Nah, Masya Allah, kalau kita perhatikan yang terjadi di masa Rasulullah Muhammad SAW, saya khawatir sekarang ini kalau ada orang melakukan pun orang merasa heran. Artinya yang menjadi masalah bukanlah pada anak-anak. Dan ketika anak itu lari, padahal usianya 5 tahun, memang usianya. Jadi yang diperlukan itu bukan menasihati anaknya, melainkan menasihati, menata, mengatur kita yang sudah dewasa ini.
Di antara hal-hal yang dapat kita lakukan ialah anak-anak itu di antara orang-orang dewasa. Hari ini kan sering yang sering saya jumpai di berbagai tempat, anak-anak dikumpulkan dengan anak-anak. Misalnya pas sholat Jumat, anak-anak di belakang semua. Sudahlah, mereka gaduh, mereka bertemu dengan teman-temannya. Apalagi ketika anak-anak itu belum ditanamkan kecintaan dan anak-anak itu tidak merasa diterima di masjid itu, dia akan senang untuk bermain dengan teman-temannya. Nah, jadi kalau semisal ada anak-anak itu, kita dapat mengambil inisiatif. Misalnya ada 2 anak, satu sebelah kiri kita, satu sebelah kanan kita. Satu sebelah kiri kita, satu sebelah kanan kita. Saya pernah melihat ada anak yang selama khutbah Jumat itu ramai terus, asik mereka bermain. Atau pernah juga pada saat tarawih mereka asik bermain. Maka ketika waktunya sholat itu tiba, saya segera maju. Jadi anak-anak tidak saya marahi, saya segera maju. Lalu saya berdiri di antara 2 anak itu. Jadi sebelum sholat saya ketika sudah takbir dan anak belum takbir, saya pegang pundaknya, tapi tidak saya cengkram gitu ya. Ada yang saya tepuk-tepuk pundaknya gitu. Di waktu yang lain pernah ada juga yang saya usap-usap kepalanya gitu, sehingga anak itu akhirnya, saya nggak tahu anak siapa itu yang waktu di masjid itu, sehingga anak itu tidak berontak, tetapi dia kemudian merasa menjadi lebih tenang, lebih suaranya pun juga tidak banyak keluar, dan dia sholat sampai selesai. Dalam kesempatan yang lain, yang sebelah kanan saya bertahan, saya tidak dapat memastikan ada apa, tetapi selama ini yang lebih bertahan itu kok cenderung sebelah kanan itu ya. Mungkin karena ketika misalnya misalnya ketika sebelum sholat menyentuhnya itu mungkin lebih bermakna yang sebelah kanan begitu. Nah, setelah selesai sholat saya tanya, saya ajak bincang-bincang. Dan di situ tidak mengatakan kalau sholat juga boleh rame gitu. Saya cuma sampaikan besok sebelahku ya, besok sebelah saya ya. Dan ada satu yang ketawa di antara temannya itu, tapi anak ini sendiri tidak. Jadi dalam hal ini, ketika anak itu merasa kehadirannya itu diperhatikan oleh orang dewasa, dia lebih tenang. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baiklah Ustadz. Ada pertanyaan dari kolom komentar dari Kak Mila. Ustadz, kalau tarawih dilakukan sendiri pas sahur gimana? Jazakallah khair. Semoga Ustadz boleh dijawab. Ya, tarawih itu pada asalnya kan sholat yang sifatnya dilakukan sembari istirahat. Jadi sholatnya tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Kalau kita mengacu kepada para salafus soleh, dan ini kami juga tidak bisa mengamalkan ini, maka tarawih itu biasa dilakukan dari ba'da isya, yang itu bukan langsung sesudah isya. Kemudian selesainya ini gambaran umumnya dulu ya. Selesainya sampai mereka sahur. Ini kita jumpai juga pada masa Imam Syafi'i rahimahullah taala, pada masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, tarawihnya banyak yang seperti itu. Nah, ada juga yang tarawihnya itu bersama dengan imam, itu tarawih kemudian dijedai dengan istirahat, setelah itu mereka melakukan tarawih lagi itu. Dan di 10 hari terakhir atau bahkan seluruhnya di Masjid Nabawi biasanya juga kita jumpai pola-pola tarawih semacam itu. Kita bisa melihat jadwalnya. Beberapa hari lalu bahkan saya sudah melihat jadwal tarawih itu dijedai. Jadi ada tarawih tanpa witir, kemudian tidur, setelah itu bangun melanjutkan lagi. Nah, dari beberapa cerita, dari beberapa hal ini, maka kita dapat mengambil pelajaran ya,
bahwa tarawih itu sebenarnya memang yang kita itu lebih luas ya, yang kita itu bisa lebih bisa melakukannya dengan lebih baik. Kemudian yang berikutnya lagi, tarawih itu yang apabila kita bersama dengan imam, maka hendaklah kita mengikuti bersama imam itu sampai selesai. Seseorang yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, entah berapa itu rakaatnya, tapi bersama imam sampai selesai, maka dia dihitung sholat tarawihnya semalam suntuk. Nah, dia dihitung sholat malam semalam suntuk, walaupun itu tidak sampai 2 jam, tidak sampai 1,5 jam, tetapi memang selesai bersama dengan imam dengan sholat tarawih yang tumakninah, bukan yang ngebut, Nah, karena itu alangkah baiknya kalau kita berusaha melakukannya. Entah itu kalau tadi misalnya ada gimana kalau tarawihnya di rumah sebelum sahur, tidak masalah. Tapi kalau misalnya memang dimungkinkan untuk untuk melakukannya berjamaah misalnya dengan anggota keluarga, maka ini akan sangat baik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baiklah, terima kasih Ustadz. Satu lagi Ustadz dari YouTube ada dari Mbak Yani. Assalamualaikum Ustadz, Alhamdulillah untuk puasa sudah bisa penuh, tetapi untuk menyemangati tilawah, saya memberikan hadiah kepada anaknya ya ini ya, saya asumsikan. Dan kalau bisa hatam di bulan Ramadan akan diberikan hadiah gitu Ustadz. Kira-kira tindakan ini apakah diperbolehkan? Silakan bisa Ya, Ustadz. ya. Pada asalnya yang lebih utama ialah kita menunjukkan kegembiraan kepada mereka ketika mereka itu setiap kali mereka khatam. Nah, adapun kalau kemudian mereka khatam, ketika kita menunjukkan kegembiraan, lalu kita menawarkan, kamu mau apa nak? Nah, ini dampaknya, manfaatnya, pengaruhnya akan lebih besar. Artinya dia merasakan bahwa apa yang dilakukan itu mendatangkan, menjadikan orang tuanya itu tanggap, menjadikan orang tuanya itu bergembira, dan merasakan bahwa orang tua itu betul-betul perhatian dan sayang kepadanya. Nah, ini yang lebih utama. Maksudnya lebih utama itu, apakah nggak boleh kita menawarkan hadiah? Dalam hal ini sih saya tidak berani mengatakan berbicara mengenai hukumnya, tetapi yang lebih utama ialah memberikan hadiah sebagai bentuk dari rasa gembira kita, sebagai bentuk perhatian kita dan bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya. Mungkin kita akan cukupkan di sini ya, karena waktu kita terbatas. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Yang belum terjawab nanti insya Allah akan bisa dijawab lewat kegiatan selanjutnya. Dan untuk Ustadz Fauzil Adim, mungkin bisa Ustadz sebelum kita berpamitan dengan teman-teman yang hadir di media sosial kami, di YouTube, Instagram, dan juga di Zoom, mungkin boleh berikan closing statement tentang materi Ustadz pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Iya, sekaligus saya menanggapi ada pertanyaan tambahan itu ya, ada insiden diusir, cari masjid yang lebih bersahabat dengan anak-anak, cari masjid yang lebih menerima mereka. Sekaligus untuk closing statement itu ya, bahwa masa depan kita ini sangat tergantung kepada anak-anak kita. Dan kita nanti akan mempertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang kita didikkan ini. Dan agar kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita didikkan kepada anak-anak kita, termasuk dalam menyambut bulan Ramadan, maka hendaklah kita berusaha sebaik mungkin, berusaha sekuat mungkin untuk mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dicontohkan oleh para sahabat, asal dari para sahabat radhiyallahu anhum radha'an, tabi'in dan tabi'in. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Ta'ala barakai apa yang kita ikhtiarkan. Yang perlu kita lakukan ialah berusaha dengan sungguh-sungguh, sekuat kita, semampu kita, bukan memaksakan diri. Tentu saja semuanya disertai dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, terima kasih Ustadz Fauzil Adim atas materinya pada kegiatan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat
dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kelak nanti ya. Baiklah, kepada Ustadz Fauzil Adim, jika misalkan Ustadz ada kegiatan bisa meninggalkan ruangan Zoom, tidak masalah. Terima kasih Ustadz sekali lagi, jazakallah. Semoga kita bisa ketemu Amin wa di kegiatan selanjutnya. Ya. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, kita akan langsung saja menuju ke agenda kita yang selanjutnya, yaitu akan ada pengumuman-pengumuman ya dari Ustadz Dahani SPD selaku pengajar di Rumah Quran Permoni. Kepada Ustadz Dahani, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ucapkan kepada wisudawan Rumah Quran Permoni yang telah menyelesaikan target hafalan dengan baik. Pada hari ini, Minggu 27 Maret 2022, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama yaitu wisudawan terbaik Rumah Quran Permoni tahun 2022 diraih oleh Ananda Haifa Faudatun Nisa. Boleh bertepuk tangan semuanya? Kepada Ananda Haifa dimohon untuk maju ke depan. Yiyi, Mbak Yiyi. Surprise ya, Mbak Yiyi boleh maju ke depan, sini. Oke, boleh. Kepada Ustadz Anas, bisa mohon untuk ke depan memberikan hadiah kepada wisudawan terbaik kita. Lewat sana, Mbak. Oke, barokallah, bisa minta tepuk tangannya Ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat Mbak Yiyi telah menyelesaikan target hafalan juz 30 dengan sangat baik ya. Oke, kemudian untuk pengumuman yang kedua adalah selama bulan Ramadan, kegiatan Rumah Quran Permoni diliburkan ya. Jadi mulai tanggal 1 April sampai 7 Mei 2022. Nah, untuk info selanjutnya terkait dengan kegiatan santri selama libur, nanti bisa disimak di grup wali santri ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ke grup wali santri saja. Barokallah, marhaban ya Ramadan. Dari saya kalau banyak salah dan hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadzah dan juga kepada Mbak Yiyi, selamat ya. Sudah menang jadi wisudawan terbaik ya. Oke deh kalau gitu, semoga bisa istiqomah ya Mbak Yiyi ya. Baiklah teman-teman semuanya, tak terasa sudah selesai. Kita sampai di penghujung acara pada wisuda dan juga tarhib Ramadan bersama Rumah Quran Permoni. Dan untuk penutupan kami akan mengundang Ustadz Anas Al-Hafidz selaku pengajar Rumah Quran Permoni untuk memimpin doa. Kepada Ustadz Anas kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, marilah kita memperbanyak istighfar. Silahkan teman-teman semua untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima.
عدد ما أحاط به علمك وحط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفاء عند الحساب. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك الذي علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتينه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نشرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يحبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Anas selaku pengajar yang sudah membacakan doa di sesi kita terakhir pada hari ini. Dan pembacaan doa tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di acara wisuda dan juga tarhib Ramadan bersama Rumah Quran Permoni. Dan sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semuanya, pembicara, lalu juga ada peserta yang sudah hadir di media online kita, dan pastinya semua pihak sudah mendukung dari teman-teman santri dan juga wali murid, ustadz-ustadzah dan juga tim kru yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tanpa teman-teman semuanya, acara kita tidak akan berjalan dengan lancar. Dan pasti saya ingatkan untuk Anda yang ingin berdonasi, bisa silahkan nanti di layar bisa dilihat, bisa QR code ya Mas ya, atau juga nomor rekening bisa nanti diakses, atau kalau misalkan belum sempat bisa langsung menghubungi tim kami di sosial media atau WhatsApp yang tertera. Kalau begitu saya Billy Ahmad pamit undur diri. Terima kasih, semoga hari Anda selanjutnya bisa menjadi hari yang membahagiakan, apalagi sudah kita temani dengan kegiatan bermanfaat di pagi harinya. Semoga Anda sehat selalu, dan juga kita akan ketemu lagi insya Allah di acara yang akan datang di kegiatan selanjutnya nanti di bulan Ramadan. Saya Billy Ahmad, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.